warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motosteller. Buat kalian penonton setianya channel yang kita sayangi Motosteller, hari ini kita hadirkan salah satu guest star yang paling kita tunggu. Request banyak teman-teman dan terutama dari Motosteller Region nih, hadirkan dong salah satu toko otomotif khususnya di genre custom, maka kita hadirkan yaitu Kang Indra Bluesman nih. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nih. Ini agak canggung dikit karena pertemuan kami sudah sangat lama tidak ketemu Bang ya. Iya, Terakhir 2010-11 deh. Alhamdulillah ternyata dengan workshop baru, saya kaget dengan workshop baru dan suasananya sangat enak banget, beda. Nanti akan kita ulas selebihnya tentang apa aja. Tapi untuk awal ini belum, buat yang tahu Kang Indra yang sudah bermain custom pasti sudah hafal, tapi buat teman-teman yang milenial kita hadirkan beliau ini untuk memotivasi teman-teman yang ada di rumah nih. Boleh ceritain dong sejarahnya Razel Diesel Chopper Work itu awal berdirinya dan bagaimana itu historisnya Pak? Sebetulnya awalnya Razel Diesel Chopper Work berdiri itu kan di tahun 2004. 2004, Bukan faktor kesengajaan. Oh, terjerumus. Jadi sebetulnya kan kalau mundur ke belakang, sebetulnya kan kalau hobi motor udah dimulai dari tahun 86. Oh, 86 ya? 86, tapi itu bermainnya di motor-motor tua. Motor-motor tua. AGS, Norton, kayak gitu-gitu lah. Nah, begitu SMA, terus kuliah kan waktunya semakin sempit. Makin sempit betul. Nah, jadi motor-motor ada tapi hanya cuma dipakai doang ya. Oh, berarti sudah punya motor itu Kang ya? Banyak sih kalau misalnya motor kan emang pada saat itu kan harganya juga masih pada murah. Betul. Jadi basic apa istilahnya bahan-bahan tuh di garasi rumah lumayan banyak lah. Nah, terus beres kuliah kebetulan kerja di entertain 11 tahun kan. Kebetulan saat itu kerja di P Project kan. P Project. Oh iya benar Kang Jo segala macam kan. Betul. Nah, di situ juga kan otomatis kan untuk main motor sama ngoprek motor juga waktunya kan sulit banget kan ketemunya ya. Karena kan jadwalnya waktu saat itu kan dari mulai syuting terus off air kan banyak banget. Jadi otomatis waktu juga sempat ditinggalkan dong berarti. Kenapa? Sempat ditinggalkan berarti. Ketika kalau ditinggalkan total sih enggak. Cuman misalnya katakanlah kalau misalnya pas malam minggu ada di Bandung main gitu. Siap. Terus begitu resign di 2004 dari Big Project sempat istilahnya stay di rumah lah. Iya benar. Maksudnya dulu sempat mikir ngapain gitu. Ya. Itu 2 bulan tuh. 2 bulan. 2 bulan nganggur gitu. Ngapain gitu. Dengan tabungan yang ada, udah aja nekat lah. Maksudnya beli kunci-kunci, dikompletin gitu. Ya udah mulai ngoprek motor sendiri gitu kan. Awalnya motor sendiri sih. Langsung dibangun apa itu? Pada saat itu bikin chopper gitu kan. Udah dari awal. Karena kan kepikirannya, karena influence saya emang dari awal, saya tuh langganan majalah isi riders dari yang tahun-tahun tua, tahun 78, 80, ketika motor-motor yang di dalam majalahnya juga kan banyaknya chopper tuh. Jadi influence itu termindset ke situ influence-nya. Udah keracunin di awal. Kalau Kang Indra kan kebanyakan yang Robi tahu itu kan selalu diidentikan dengan motor besar nih. Betul. Sementara Robi dulu pernah ngeliput sejarah Kang Indra dengan motor cc yang tanda kutip kecil lah ya, tapi sudah pernah berkompetisi di Jepang kalau nggak salah itu ya. Betul. Nah itu gimana ceritanya Kang? Sebetulnya waktu di Jepang itu kan jadi kolaborasi gitu. Jadi saya bantuin yang 2010 itu kita kolaborasi dengan Mas Anan. Betul. Dari Balikpapan. Balikpapan. Terus yang itu turun di Coolbreaker di Yokohama 2010. Terus di 2011-nya saya kolaborasi dengan 73 Modified Madiun. Betul. Doni. Saya turun di Moon Ice bareng Doni. Menang kompetisi di Indonesia dikirim ke sana kan ya? Betul. Berarti artinya adalah buat Kang Indra itu image yang motor besar itu salah juga nih ya? Salah. Salah. Berarti motor kecil pun sudah lama memang ya? Sebetulnya kan gini, basic kalau bangun motor kan sebetulnya perbedaannya hanya di cc. Apapun mereknya, berapapun cc-nya, sebetulnya kan apalagi zaman sekarang. Betul.
Kalau dulu mungkin kita mindsetnya kan anak-anak dulu lah. Yes. Kalau misalnya katakanlah ada basic pinter Mercy dibikin chopper, Oke. suka dibully lah. Betul. Misalnya, jadi Iya. pinter so aksi lah segala Iya, macam. iya. Kalau sekarang justru fenomenanya lain. Lebih open ya? Lebih open karena mungkin banyak juga kontes-kontes nasional Oke, betul. yang memang mengakomodir genre yang ada, tapi diaplikasi di CC kecil kan. Kayak Scorpio, Tiger dan lain-lain lah, gitu. Mercy juga gitu. Sama emang bangun motor itu kan tetap kita mesti ada pedoman dan patokan. Betul. Jangan istilahnya lihat di Google misalnya, wah keren nih chopper, asal bikin chopper gitu. Tapi faktor keselamatan, keamanannya nggak diperhatiin. Yes. Asal lah gelasnya bisa patah juga kan gitu kan, bisa crack gitu. Nah, ini kembali ke sebuah nama Rezo Diesel yang sudah berkibar nasional dan mungkin sampai keluar nih. Arti dari Rezo Diesel Chopper Walk kan? Sebetulnya kalau Rizal Diesel sendiri kan artian namanya kan lebih apa ya? Istilahnya kalau zaman sekarang disebutnya bling-bling. Oke. Jadi bling-bling. Glamor, gemerlap. Glamor, gemerlap, terus ada juga kalau di bahasa Inggrisnya itu bisa hingar-bingar juga. Oh, hingar-bingar. Mungkin hingar-bingar karena mungkin suara motornya ya. Dari situ juga akhirnya memutuskan untuk ngambil nama itu. Diesel itu. Berarti dari tahun 2004 itu ya udah dicap sampai sekarang ya. Nah, itu jadi rezeki Kang Indra dulu untuk menjadi salah satu builder di negeri kita sendiri ya. Emang di setting seperti ini tampil dengan suasana baru atau gimana kan? Ya. Awalnya kan emang basically saya tuh bengkel tuh emang bengkel rumahan. Betul. Jadi istilahnya ngoprek tuh di garasi. Tapi kan tambah kesini motor tambah banyak, otomatis kan nggak ketampung juga. Iya. Kapasitas garasinya kecil gitu kan, ruangnya, space-nya lebih kecil. Iya. Akhirnya kan kepikiran coba aja kita main agak ke tengah kota lah gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya teman sendiri yang punya tempat ini itu aja lah, sewa aja. Oh, gabung. Kebetulan awalnya kan ini tempatnya dipakai untuk printing. Awalnya mulai. Terus temen yang punya rumahnya sendiri pindah ke daerah lain gitu. Jadinya kan kosong gitu. Betul. Terusin aja, terserah mau dibikin apa. Gitu. Dari tahun berapa nih Kang? Sini Kang? Sebetulnya ini baru mau nginjak setahun. Oh, baru setahun ya. Tapi dari awal sudah dikonsep seperti ini Kang? Sebetulnya awalnya kan rumah. Oke. Jadi banyak perubahan-perubahan juga. Maksudnya kayak misalnya ada beberapa yang tadinya bekas taman untuk panggung stage live musiknya tadinya bekas taman. Iya. Bikin stage panggung. Konsepnya dari mana nih Kang? Awalnya kan nggak kepikiran bahwa perkembangannya akan jadi kafe. Karena titik awalnya kan sebetulnya hanya bengkel. Betul. Tapi karena banyak teman-teman yang nangkring yang nongkrong sini gitu. Ya. Sedangkan di daerah sini itu agak jauh gitu, mau ke warung. Betul. Jadi karena jalan utama. Betul. Partner saya kebetulan pemain kopi gitu. Udah aja lah kita tambahin kopi. Jadi tetap bengkel dulu ya? Bengkel dulu. Tetap bengkel dulu ya. Partner saya juga udah hijrah, saya juga sama gitu. Ya udahlah, kita main kopi aja. Berarti semuanya kopi semuanya. Kopi semuanya. Tanpa alkohol. Nggak ada. Buat teman-teman yang mau nongkrong sini ya tepat banget nih. Enak banget. Kan terus dibagi berapa nih Kang untuk divisi sendiri Kang? Karena motor tetap jalan, kopi tetap jalan. Untuk barisannya ada 2 orang. Untuk kitchennya juga kebetulan ada kitchen. Karena kan awalnya kopi, tapi begitu kopi berjalan, akhirnya tuntutannya masa nggak ada makanan. Itu. Jadi banyak yang lagi nggak ada makanan kecil, makanan besar. Jadi mikir lagi kan, habis gitu kan mau nggak mau, jadi akhirnya dengan dapur yang seada-ada, ya udah jadi ada makanan juga gitu. Ada menunya totalnya banyak banget tadi. Ada berapa Kang? Masih apa Kang? Ada berapa menu untuk minuman? Berapa menunya? Mungkin ada sekitar 25-an. Totalnya ya? Itu menu berat ya. Menu berat ya? Kalau untuk menu yang ringannya beverage lah. Ya, oke. Mungkin sekitar 10. Tapi Kang Indra juga ikutan istilahnya mengkonsep menunya sendiri? Saya lebih ke untuk awal kan karena saya nyiapin semuanya dari mulai bengkel, terus kopi, kafe juga gitu, makanan gitu. Lebih ke tester lah. Jadi istilahnya
chefnya masak gitu, layak nggak jadi apa menu unggulan atau apa lagi. Oke. Kalau untuk motor sendiri dibantu berapa tim kan? Kalau untuk motornya sendiri, untuk mekaniknya satu, untuk operasional satu. Betul. Ini Kang Indra menerima restorasi atau lebih fokus ke restorasi dengan meminimalisasi custom bagaimana nih? Boleh ceritain? Kemarin waktu pandemi ini kan sebetulnya kebanyakan acara-acara motor kan berhenti total. Event-event motor. Ya. Nah di situ tuh kebanyakan teman-teman yang masih punya motor-motor yang emang akhirnya ngejogrok di garasi gitu ya, karena nggak ada event mungkin. Mumpung pas kemarin pandemi itu kan liburnya lama banget. Ya. Akhirnya dimasuk-masukin sini gitu. Awalnya cuma repaint gitu. Oh, awalnya repaint. Repaint doang. Tiba-tiba mesinnya aja sekalian, frame-nya sekalian. Wah, akhirnya jadi service total. Ya, jadi kebanyakan orang yang masukin ke sini akhirnya meminta restorasi itu min condition. Merestorasi kembali ke keadaan awalnya seperti dari keluaran pabrik. Oke, tadi tentang restorasi Kang. Berarti artinya bisa dibilang konsumen lebih banyak restorasi dong? Ya lumayan. Berarti yang custom gimana nih? Ditinggalkan atau dikurangi nih kan? Sebetulnya nggak ditinggalin, nggak ditinggalin total. Cuman kan kemarin tuh karena mungkin pandemi, orang istilahnya kan untuk ngebangun proyekan motor dari nol sampai jadi itu kan buang duitnya mungkin kan terlalu besar. Betul. Jadi mungkin karena pandeminya kemarin lumayan lama lah, akhirnya kan orang kebanyakan ngekip uang, lebih saving money lah. Betul. Ya udah aja bangun motor sendiri. Maksudnya bikin chopper lah, bikin tetap berkreasi. Tanpa ada konsumen itu ya. Tanpa ada konsumen. Begitu jadi ada yang suka ya udah juga aja gitu. Gitu. Jadi pengalihannya ke sana kan. Soalnya kan kalau nunggu konsumen, emang customer gitu ya. Konsumen kan agak sulit kemarin. Di zaman itu ya. 2 tahun kemarin itu. Akhirnya itu kepikirannya daripada kita menunggu customer, udah aja yang ada. Tetap berkreasi, ada yang suka. Dan sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Jadi selama setahun di sini pun saya berkegiatan ya bangun motor sendiri aja sebetulnya. Kebetulan tabungan mesin masih ada lah. Ya udah aja bikin motor. Jual gitu. Jadi bisnis barunya di situ kan? Iya. Oke. Tapi konsumen tetap atau customer masih ada yang istilah coba noel kembali lagi seperti dulu doang? Ada juga. Tapi emang karena saya masih ada beberapa kerjaan yang punya pribadi, mungkin awal tahun lah. Berarti bakal lagi nih? Bakal lagi. Oke, buat pemirsa tungguin aja nih ya. Jadi yang kemarin mungkin ada yang nonton nih kan, kenapa gua nggak terima mungkin ya. Jadi itu alasannya berarti. Ya gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Dijualnya itu melalui medsos khusus atau gimana? Kebanyakan ketika baru jadi sekitar 80% tuh biasanya udah ada yang buku. Tapi nggak diposting di Instagram yang Indra? Enggak. Main aja gitu ya? Main. Udahlah ini nggak usah ke siapa-siapain. Nggak usah ke siapa-siapa. Dari DP? Ketika bikin karya sendiri, terus akhirnya dibeli, terus sama dengan dibandingkan dengan customer yang minta request itu kenikmatannya di mana? Sebetulnya mungkin kalau kepuasan apa ya? Lebih enak bangun motor sendiri sih, yang pasti. Alasannya kan? Alasannya karena kalau bikin karya buat sendiri kan kita nggak kepatok sama konsep ya. Betul. Katakanlah inilah, ada permasalahan seperti ini. Misalnya saya punya ide yang out of the box. Yes. Tapi kan nggak semua ketika konsep itu ditawarin pada customer mau juga gitu. Kalau bikin motor sendiri kan sayanya bisa nuangin inspirasi yang apa yang ada di pikiran saya gitu. Kalau sama customer kan belum tentu juga gitu. Kadang saya pengennya gini, kadang customernya pengennya ini gitu kan. Kadang-kadang ada juga istilahnya customer datang dia bawa majalah misalnya, majalah luar. Bikinin dong motor kayak gini seperti itu. Nah kalau saya nggak akan mau. Berarti yang saya dengar emang seperti itu ya. Jadi kan kita tidak suka dengan yang istilahnya copy paste ya. Copy paste nggak mau. Tapi
Influence boleh. Kalau influence boleh. Boleh. Tapi kalau copy paste saya paling anti lah. Soalnya apa ya? Ketika copy paste itu kan itu karya orang ya. Betul. Jadi ada pertanggungjawaban yang saya mesti apa ya tetap pegang. Betul. Biarpun kalau misalnya dilihat karya orang gitu-gitu aja, sebetulnya bisa-bisa aja. Ya. Cuman kan kebayang ketika orang tahu gitu, ini yang bikin siapa. Misalnya bengkel saya, Ya. kan kebayang dibully se-Indonesia gitu kan. Nah saya tuh menghindari pengen membuat motor tapi motornya seperti karya orang lain. Oke, jadi itu alasannya kenapa Kang Indra tidak mau menerima sebenarnya membuat suatu karya yang sama dengan yang lain ya. Oke Kang, sedikit tips kita. Untuk membuat suatu karya itu kenapa selalu dengan proses yang lama, terutama dari sisi ridingnya, untuk ridingnya kan? Sebetulnya kalau kesulitan apa ya? Kesulitan sebetulnya nyaris nggak ada sih. Nggak ada ya? Fungsinya seorang custom builder ini membuat motor yang emang skalanya untuk si customer. Oke. Kadang-kadang dipaskan ya? Betul. Oh. Kadang-kadang kan misalnya gini, ada juga seorang builder yang membuat motor enak buat dianya gitu. Oh. Tapi begitu dipakai sama customernya malah nggak enak gitu. Karena kan tetap misalnya tinggi badan, berat badan, terus dihitung juga. Ya tetap mesti diperhitungkan lah. Karena kan after istilahnya motor itu selesai dari bengkel saya kan yang pakai bukan saya. Betul. Otomatis kan yang punya motor lah. Terus kan ada proses istilahnya kita mengenal customer. Nah, karena kan biasanya ketika kita ada chemistry nih dengan customer, Yes. termasuk pribadi ya, kita udah bisa tahu arahan keinginan motornya seperti apa sih. Dari mulai psikologi warna, psikologi orangnya, biasanya nggak jauh. Saya udah bisa nebak, oh ini Bakal kemana gitu. Biarpun dia tidak punya konsep, saya pengen bikin motor, katakanlah datang ngobrol-ngobrol, main, ngobrol segala macam gitu ya. Akhirnya ada chemistry, udah deket, biasanya nggak jauh gitu. Udah kebaca gitu. Istilahnya dalam beberapa hari atau minggu saya udah mengenal lah, udah mulai mengenal pribadinya. Biasanya motor yang akan digarap itu nggak akan meleset. Nggak akan jauh dari situ lah. Betul, nggak akan meleset dari yang dia inginkan. Sedikit edukasi buat kawan-kawan motoster kan, kebetulan aku juga kan beberapa kali dilibatkan jadi eksekutor nih atau hakim dari sebuah kontes nih kan. Sebuah karya itu harus ngapain sih yang untuk kompetisi itu kan? Harus apa yang dimunculkan sampai pertanggungjawabannya itu kan? Jadi kalau untuk karya yang baik itu ya sesuai dengan passion aja sebenarnya. Sesuai dengan passion. Jangan dipaksakan, wah ini trennya chopper nih, udah kita bikin chopper aja. Padahal basically dia tidak menguasai itu. Dia tidak menguasai itu. Akhirnya kan istilahnya ngapain juga sesuatu yang dipaksakan kan sebetulnya nggak bagus juga. Jadi itu ya, jadi semua yang ada di kita passionnya di situ ya udah di situ aja ya. Jadi akhirnya muncul karya yang bagus. Betul. Nah, untuk karya sendiri Kang, untuk penilaian seorang Kang Indra itu buat teman-teman di sana, apa sih yang harus mereka utamakan gitu Kang? Sebetulnya ya tetap basic awal motor custom itu mesti layak jalan. Karena kan awalnya motor itu keluar dari pabrikan juga layak jalan. Betul. Jangan sampai istilahnya ada kaidah-kaidah atau norma yang memang di motornya itu menjadi hilang. Ya, fungsinya. Betul. Termasuk faktor keamanan. Itu nomor satu karena apapun gayanya, customnya. Sebetulnya kan intinya poin pertamanya mesti aman dulu, safety. Safety untuk kita sendiri sebagai pengendaranya dan orang lain. Jangan sampai istilahnya
karena kita membuat motor custom asal-asalan, Ya. itu merugikan orang lain juga gitu. Oh iya. Kenapa gitu. Mungkin karena desain motornya lancip-lancip akhirnya merobek kaki orang lah. Apa kan itu juga kan tetap mesti diperhatikan. Siap. Nih Kang, selalu kalau Robi ada session podcast itu pasti minta saran deh buat teman-teman yang mungkin profesinya sama dengan Kang Indra yang baru merintis nih untuk menjadi seorang seniman motor. Nah, Itu resepnya apa sih bisa berhasil seperti itu? sebetulnya apa ya? Totalitas. Totalitas Kang. Jadi- Bisa ini Kang, harus bagaimana, Betul. harus bagaimana itu. Jadi kan kadang gini, maksudnya kan semua orang pasti mencoba. Ya banyak teman-teman saya juga kan yang awalnya berangkat dari from zero to hero. Yang mungkin awalnya emang kan kalau misalnya kita lihat fenomenanya emang ada bengkel tuh yang emang dari support dari segi materinya sudah siap. Yes. Ada yang emang ngerintis dari nol gitu. Tapi kan pada intinya ketika kita berkarya dan kita turun di kontes-kontes, sebetulnya punya porsi yang sama. Oke. Kenapa enggak gitu? Yes. Bahwa yang keluar dari garasi juga cuman istilahnya bermodalkan bengkelnya di garasi, tidak bisa membuahkan karya yang baik. Karena saya lihat fenomenanya mau di Amerika atau di Eropa dan lain-lain pun kan banyak juga bengkel, atau di Jepang gitu ya, banyak juga bengkel-bengkel emang yang berangkatnya dari garasi atau di halaman malah gitu. Betul. Jadi istilahnya nggak usah kecil hati juga, Kecil hati. karena kesempatan itu kan selalu terbuka lah. Betul. Toh kalau misalnya kita berkarya dengan baik, yang mengapresiasi itu kan bukan kita, Orang lain. tapi orang lain. Sebaik mungkin karya kita bikin, ya sekarang balikin lagi ke halayak umum ya. Ya. Kalau misalnya emang motor kita layak dan apresiasinya bagus, kan tidak menutup kemungkinan bengkel kita juga akan keangkat juga. Siap. Jadi itu buat teman-teman yang mencoba istilahnya menyalurkan hobi, pastinya dari hobi kan ya? Hobi, Dari biasanya hobi, terus mungkin kalian punya inisiatif untuk membuat suatu ini adalah sebagai pekerjaan. Ya mungkin saran-saran dari Kang Indra mungkin bisa jadi penyemangat buat kalian yang ada di luar sana. Kang, sebelum closing nanti kita mau keliling dulu nih Kang. boleh Bang. Kafenya terutama ini Siap, karena siap. kayaknya tadi kita udah sujud tapi kan kurang afdol kalau akan tidak memperkenalkan ini segala macam. Siap. Oke, langsung kita keliling-keliling, kita acak-acak bengkelnya Kang Indra sama kafenya. Oke, sekarang kita di salah satu spot di Cafe Duende ini ya, yang dirintis sama Kang Indra dan temennya. Kang Indra, saya ceritain nih. Ini untuk yang handle di Cafe Duende sendiri, dikenalin dong namanya siapa dulu dong? Adul Kevin. Adul Kevin. Satunya lagi? Kiki. Lagi bikin apa nih, Bro? Saya prepare buat espresso. Espresso. Ada orderan yang pakai espresso. Oh, gitu. Kang, untuk jam operasional sendiri Kang di cafe ini, jadi jam Kalau berapa? untuk operasionalnya sebetulnya kalau weekday itu dari jam 10 ke 10. Jam 10 malam 10. 10 pagi sampai 10 Oke, malam. untuk weekend? Kalau untuk weekendnya dari hari Jumat dan Sabtu itu dari jam 10 juga sampai jam 11. Oh, Ya cuman kadang-kadang kalau masih banyak yang nongkrong ya sampai bebasin jam aja. 12. Dan Kang Indra pasti ada. Ada. Jadi kayaknya ini yang rame yang bikin nih kayak ini. Karena tujuannya udah ketemu sama Kang Indra ini. Enggak juga lah. Oke. Siap. Jadi Kang, terus selanjutnya untuk apa live music sendiri nih Kang? Itu hari apa aja? Live music biasanya weekend juga sama. Oh, weekend juga ya. Sama dari Jamnya malam aja sih. malam aja. Tapi kan di sini ada karaoke juga. Oh gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau misalnya yang datangnya siang, gitu, Ya. habis makan mau nyanyi-nyanyi ya silakan. Oke, termasuk sama Kang Indra juga ya? Duet itu? Bisa. Oh, bisa. Oke Kang, setelah ini kita ke ruangan yang lain Kang? Boleh. Siap.
Oke, sekarang kita ke ruangan selanjutnya, Kang. Ini ada ruangan kayaknya kalau ada meja pasti buat meeting atau segala macam. Ini fungsinya untuk meeting di karyawan 2ND sama Rizal Desa atau gimana, Kang? Ini tuh kan awalnya sebetulnya kamar kalau oke. mau diceritain. Oke. Karena kan ini rumah sebetulnya kan. Yes, betul. Jadi karena ini tidak mungkin dirombak total, akhirnya saya fungsiin jadi ruang meeting gitu. Untuk umum. Oh, Aha. berarti itu umum. Karena saya lihat kan di daerah sini kan Lokasinya emang ya, lokasinya banyak perkantoran. Perkantoran pemerintahan Termasuk juga. pemerintahan lah. Terus banyak kayak kantor IO dan Yes, lain-lain lah. Betul. Nah, akhirnya kepikiran saya membuat ruangan ini untuk jadi ruang meeting. Oh, jadi buat teman-teman ini ruangannya bukan untuk karyawan aja. Jadi Betul. buat kalian-kalian yang pengen meeting sama teman-teman atau bahas apapun sambil nongkrong bisa di sini kan? Bisa. Oh gitu, mantap. Tapi ini emang kapasitasnya untuk 10. untuk 10 orang kan ya? Tapi kadang-kadang kalau misalnya lebih juga bisa sampai 15, cuman jadi nggak kebagian meja. Betul. Jadi ngampar ya gitu kan? Jadi paling nambah Nama kursi. kursi di belakang. Keren, Jadi keren. kebetulan karena ini awalnya kamar, jadi si kamar mandi juga private. Ada private ya? Oke. Nyambung dengan ruangan inilah. Jadi untuk yang suka ngerokok, karena di sini semua areanya smoking. Smoking area? Jadi nggak ada ruangan yang non smoking. Oke. Semua smoking. Karena yang ownernya sendiri masih ahli hisap ya? Ahli hisap. Oke, kita udah ke ruang ini, kita mungkin ke ruang selanjutnya kan? Boleh, siap. Ya. Lanjut kita ke ruangan berikutnya, dan di sini adalah berliannya Rizal Diesel. Mungkin tadi kita udah shoot sedikit tapi langsung dijelasin sama Kak Indra. Kak Indra, ini bisa dibilang workshop utama ya? Kalau konsep di sini kan lebih ke assembling. Oke, assembling. Tuh. Jadi kalau untuk workshop kotor saya bukan di sini Ada sebetulnya. lagi tempat lagi? Dekat rumah. Oh, dapat rumah. Oke. Berarti sini untuk assembling aja kan? Assembling aja. Jadi istilahnya motor-motor yang prosesnya udah Ya? Mau finishing. finishing baru dibawa sini. Oh, oke. Untuk detailnya sini kan? Karena kan kalau misalnya semua dikerjain di sini juga tempatnya tetap kurang dan Iya, kurang. iya. Justru saya juga bingung. harus naik tingkat lagi. Betul, kayak misalnya pindah dari rumah ke sini, kayaknya udah kelihatan gede. Betul. Begitu diisi semua, kok jadi kecil juga ya. Tetap aja sempit. Makanya kan motor di mana-mana karena udah nggak ada tempat sebetulnya. Berarti kita harus cari lahan yang lebih gede lagi deh, Kang. Kang, boleh cerita nggak, Kang? Mana motor yang restorasi sama motor yang Kang Indra custom yang ada di sini, Kang? Sebetulnya kan kalau yang merah ini kan ini matchless tahun 54. Oke, tahun 54. Ini restorasi dari awal. Oh, dari awal. Jadi semua. Baik katalog, Kang? Kenapa? Baik katalog semuanya. Baik katalog. Oh, Jadi saya kembaliin ke originalnya. original, mint condition. Dan sudah berapa persen ini, Kang? Ini tinggal nunggu tangki aja sebetulnya. Kemarin tangkinya kan udah kropos. Oh, oke. Tapi begitu dilas, diisi bensin masih ada Masih bocor. ada bocor. Berarti harus dikembalikan ke tangki yang ori juga. Tetap, tetap yang ori ya? Ori. Kalaupun misalnya emang untuk tahunnya yang tahun 53 atau 54 udah nggak ada di pasaran, mau nggak mau kita replika. Oh, replika. Masih sampai saat ini lebih banyak replika atau tetap hunting yang ori, Kang? Hunting yang ori. Diutamakan yang ori dulu. Lumayan berarti, Kang ya? Lumayan, butuh Waktunya itu. butuh proses dan waktu lah itu. Selanjutnya, Kang. Nah, kalau ini kan kebetulan motor punya sendiri. Oh iya ini si Pinky ini, oke betul. Karena kan ini sebetulnya ini produk Jatayu awal. Oh. Kalau oke. misalnya kita masih Betul. kenal lah. Yang orang Bandung nih ya. Dan Jatayu istilahnya dulu tahun 93 kalau nggak salah. Betul. Jakarta tuh. Kebetulan saya dapat motor ini emang kondisinya udah kurang layak lah. Oh. Akhirnya saya restorasi aja karena basicnya apa nih, Kang? sebetulnya mesinnya SNS. Oh, oke. Cuman bodinya ke Heritage Softail gitu. Oh. Jadi ya udah saya restorasi aja gitu. Tinggal dikit lagi ya? Tinggal dikit lagi lah karena buat pakai sendiri. Pakai sendiri. Yang belakang, Kang? Yang belakang ini punya temen dekat sebetulnya
Kemarin tuh abis kita main, tiba-tiba mesinnya ini apa berisik gitu. Oh. Makanya langsung dibawa pulang, mau diservis pompa olinya. Kayaknya pompa olinya ada oli yang kehambat jadi nggak naik gitu. Berarti terima untuk ini juga ya Kang ya? Untuk Kalau servis sama servis maintenance mesin. terima. Oh, siap. Yang di belakang kan? Ini juga sama, sebetulnya ini restorasi juga. Ini motor AJS tahun 56, ini yang merah ini 54. Mercedes tahun 54. Oh iya, 54. Ini juga sama, restorasi ya? Sama restorasi. Lagi. Lumayan. Apa yang Kenapa? paling susah yang mana Kang? Antara Macer sama yang ini Kang? Kondisinya lebih parah ya. Oh gitu. Enggak, untuk mengembalikan ke istilahnya ke original lagi, part sendiri yang paling susah antinya. Sebetulnya sama aja. Oh, sih. sama aja? Sama aja. Cuman ini kebetulan dapetnya lebih kondisinya nggak seseger yang ini. Oh. Ini emang banyak kendala banget sih. Banget ya. Merubah lagi. Jadi ya lumayan lah. Prosesnya lumayan makan waktu lah. Sampai garuk-garuk pemirsa. Oke, ya, jadi udah kita liatin. Ini juga ada dapur yang udah kalah keren, yang buat Resil Diesel, dan mungkin kita lanjut ke tempat berikutnya. Let's go. Masih ada ruangan lagi yang harus kita publish, dan ini berbau part-part custom nih, Kang. Ini ruangan apa nih, Kang? Boleh sebutin? Sebetulnya ini kan awalnya taman. Oh, oke. Cuman karena emang saya kedepannya akan menjual part dan aksesoris pendukung motor-motor yang kita garap. Betul. Akhirnya yang tadinya taman saya sulap menjadi ruangan. Oh, jadi bakal tempatnya di sini. Kang, ya? Oke. Tapi karena ada beberapa part sama aksesoris yang belum datang, jadi akhirnya tempat ini sementara jadi gudang dulu. Belum ditata ulang lah. Yes, nggak apa-apa. Yang penting kan bakal ini ada ruang. Jadi biar ternyata kan motor saya lebih cepat beritanya kan. Betul. Kang, ini berarti kan di atasnya kalau sudah kita lihat yang tadi dari kafe, tempat ruangan segala macam. Orang istilahnya kan ada yang bilang one stop nih Kang. Tapi buat saya ini lebih nih. Kalau Akang sendiri lihatnya gimana nih? Mau dibikin apa sih? Kalau saya lebih suka tempat ini playground. Bermain, tempat bermain. Wahana bermain lah. Buat kita. Buat kita. Jadi bakal nyetok apapun tempatnya Kang? Rencana ya karena mungkin untuk saat ini kan kebanyakan garapannya lebih ke Harley lah. Yes. Untuk saat ini mungkin ke Harley. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya mungkin Triumph juga dan Masuk lain-lain. ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang di luar sana nanti nunggu stok aja dari Kang Indra, tinggal DM Kang ya. Boleh. DM nanti butuh apa karena beberapa part kayak pelek, ban ataupun frame, tangki segala macam udah mulai ya. Udah mulai ngumpul nih Kang ya. Lumayan. Nah, karena tempatnya ini masih bau cat nih. Jadi Masih ada bocor juga soal. masih ada perlu perbaikan biar nanti konsumen ke depannya lebih nyaman lagi Kang ya. Aman. Oke, kita sekarang lanjut ke sesi berikutnya. Oke, tadi dengan Kang Indra kita udah diperkenalkan sudut-sudutnya tentang Resil Diesel dan kafenya kita belum kenalin kan. Namanya apa kan kafenya Kang? Kafenya sendiri namanya Duende. Wendy. Artinya apa nih Kang? Duende itu kalau bahasa Spanyol itu kekuatan misterius. Wih, dalam. Seperti beliau nih yang cool, dalam banget ini. Kang, terima kasih banyak atas penerimaannya dengan Motosteller ini. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan pecinta otomotif di luar sana, khususnya yang bermain custom nih Kang. Kebetulan nanti beberapa konten custom akan kita hadirkan di channelnya Motosteller, dan salah satunya Kang Indra bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Sekali lagi, saya terima kasih, sukses selalu dengan Resil Diesel dan kafenya. Dan buat teman-teman yang ada di sekitaran Bandung atau di luar kota yang mau ngobrol asik di butuh tempat, bisa kunjung di sini kan ya. Bisa. Mau bikin acara apa aja, family Boleh. bisa di sini. Pokoknya tinggal kontak aja sama adminnya Kang Indra atau Kang Indra langsung nih, karena tempatnya bikers banget, tempatnya juga enak buat kalian yang nongkrong di sini. Oke, sekali lagi kita ucapkan undur diri. Terima kasih atas semuanya. Dukung terus Motosteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motosteller. Oke, sekarang kita sudah hadirkan 3 menu favorit yang ada di Duende ini, cafe ini, dan kita akan coba review ini ya.
mana yang cocok. Kayaknya sih semuanya enak, tapi dari ketiga ini coba saya pilih yang sop iga nih ya, sop iga nih kayaknya nikmat banget ya. Kita coba dulu sop iganya nih. Wih, ini dagingnya lembut banget, sangat lembut. Kita coba, kita cocol dengan kecap maupun sambalnya nih ya. Empuk banget. Daging iganya pun ini sudah menjadi ramuan yang pas banget. Ada campur dengan madunya yang bikin di mulut tuh lebih manis, sweet, dan tidak susah dikunyah ya. Enak banget nih. Jadi kita coba untuk sopnya sendiri. Segar banget, bro. Segar banget, rempah-rempahnya juga mengenyangkan sekali, dan ini pas banget buat kalian yang ada di sini. Jangan lupa juga ini ada minuman nih ya. Kalau nggak salah nih tampilannya mojito nih. Ini buat yang daerah-daerah tropik nih, daerah panas nih, kayaknya asik juga nih. Mojito min ini kayaknya. Kita langsung hajar ya, brother. Coba dulu. Nice banget nih, seger banget. Sodanya di mixing sama lemon maupun sama sirup mint, sangat seger. Warnanya juga kenceng banget. Dan ini kalau buat di daerah tropis buat teman-teman di sana kayaknya sesuai banget nih dengan menu yang sini. Oke, itu aja yang bisa kita review, dan kalian harus datang ke Cafe 2ND untuk menikmati menu-menu yang ada di sini. Oke, lanjut.